Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pergerakan perkembangan seputar PIN network yang terbaru lagi. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas tentang regulasi aturan pembayaran perdagangan di Indonesia. Kemudian juga sudah membahas berkaitan dengan informasi pergerakan perkembangan PIN network yang resmi dari Kortim. Ada 130 negara yang sudah terlibat aktif dalam event PIFES, kemudian yang 100 negara kemungkinan besar masih terkendala masalah regulasi ya di negara masing-masing. Kemudian dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat tentang evolusi uang atau evolusi pembayaran. Jadi zaman dulu itu kita menggunakan sistem barter ya, yaitu bertukar dari barang ke barang. Kemudian juga ditemukan seperti koin, kita juga bisa membayar dengan menggunakan koin. Kemudian seiring dengan waktu kita juga bisa membayar dengan menggunakan paper atau kertas atau uang ya, mata uang. Atau uang itu artinya adalah surat utang ya bagi yang sudah mengetahui. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, nah di sini sistem pembayaran itu berubah menuju ke era digital atau digitalisasi. Salah satunya menggunakan sistem debit card atau credit card ya, atau kartu kredit. Nah, semuanya itu ada semacam sistem-sistem pembayaran, dan tentu saja untuk yang sistem barter itu adalah dengan konsep kesepakatan ya rekan-rekan. Jadi harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini adalah semacam sistem pembayaran yang terus berevolusi. Kemudian di sini bagaimana PIN network itu ya. Nah, PIN network juga sangat jelas sekali menggunakan nama barter. Nah, kemudian di sini admin membuka salah satu Twitter yang bisa dikatakan cukup mantap sekali dalam memberitakan seputar PIN network. Di sini adalah The Time of PIN Network, yaitu adalah Twitter baru ya daripada PIN network App to Get. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa di follow karena di sini untuk Pak Hamid Prianto, kemudian Pinus Media dan lainnya itu juga memfollow daripada Twitter ini ya, yaitu The Time of PIN Network atau The Times of PIN Network, waktunya PIN Network. Kemudian di sini bagaimana dengan roadmap versi yang terbaru, apakah sudah ada informasi bocoran? Nah, kita juga bisa melihat di sini juga diberitakan ya untuk antisipasi versi yang kedua yang akan datang, meliputi segmen kedua dari white paper dan juga fase selanjutnya. Dari juga meliputi segmen kedua dari white paper dan juga fase selanjutnya di dalam enclosed mainnet. Kemudian dalam sistem enclosed mainnet, Pi yang akan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan pertukaran barang yang lancar dengan perusahaan-perusahaan global yang sudah mapan. Jadi di sini ada semacam informasi yang cukup mantap sekali ya, dimungkinkan pertukaran barang yang lancar dengan perusahaan-perusahaan global yang sudah mapan. Artinya di sini mungkin PIN network akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar ya, dan kita juga bisa untuk membeli produk-produknya. Nah, di sini ada versi kedua releasing in December. Jadi kita masih menantikan daripada versi yang kedua ya untuk roadmapnya kurang lebih pada bulan Desember ini. Nah, rekan-rekan tinggal stay tune saja. Nah, di sini admin sedikit bergeser ke informasi berikutnya ya. Kali ini membahas seputar Bitcoin dan juga negara yang mengadopsi daripada Bitcoin ya, atau melakukan investasi terhadap cryptocurrency Bitcoin, yaitu adalah negara El Salvador. Di sini dikutip daripada Angga Andinata, salah satu influencer cryptocurrency dari Indonesia, juga memberitakan berkaitan negara El Salvador yang memberikan bebas visa ya ketika rekan-rekan itu berinvestasi sebanyak kurang lebih 1 juta dolar ya dengan menggunakan Bitcoin. Kemudian di sini sekali lagi untuk El Salvador itu juga memiliki semacam investasi dalam bentuk Bitcoin, dan juga ada informasi ya bagi rekan-rekan yang melakukan investasi dalam bentuk Bitcoin itu juga bisa langsung menjadi warga negara El Salvador. Dan kalau program ini sukses, El Salvador berhasil menaikkan perekonomiannya melalui Bitcoin. Dan kalau kita melihat daripada informasi yang satu ini, kita juga bisa menyimpulkan untuk cryptocurrency ya seperti Bitcoin yang sudah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dan juga memiliki harga yang sangat tinggi, itu juga bisa memiliki daya tarik tersendiri, bahkan juga bisa untuk merubah semacam regulasi dari suatu negara. Contohnya adalah seperti El Salvador. Bahkan negara tersebut juga terang-terangan ya mengadopsi semacam Bitcoin dan juga melegalkan Bitcoin, bahkan juga berinvestasi terhadap cryptocurrency Bitcoin. Nah, ini ada informasi yang cukup lumayan mantap sekali berkaitan dengan PIN network, salah satu cryptocurrency dan juga currency sebagai alat pembayaran secara global. Dan PIN network juga masih seperti terbelenggu ya terhadap regulasi demi regulasi dari berbagai mancanegara yang masih melegalkan atau
tidak melegalkan cryptocurrency ya, seperti Indonesia dan lain sebagainya, karena untuk pembayaran itu harus menggunakan mata uang negara masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kripto di Indonesia itu juga sudah diatur sebagai bentuk komoditi, jadi bukan sebagai mata uang, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini apakah peraturan atau regulasi itu juga bisa berubah seiring dengan waktu, ya kita tinggal menantikan saja. Dan di sini kita juga bisa melihat berita daripada Bitcoin El Salvador. Nah, ini juga banyak sekali ya, bahkan di sini juga diinformasikan melalui Twitter. Nah, ini juga ada semacam program. Nah, Twitter juga mendukung program visa kebebasan visioner El Salvador melalui dukungan teknologi. Dan di sini juga ada kebebasan, keamanan, gaya hidup dan lain sebagainya dengan menggunakan Bitcoin, dengan mengadopsi El Salvador sebagai rumah Anda. Nah, ya, sekali lagi di sini ya seperti berikut ini informasinya. Ada yang menolak kripto Bitcoin dan juga ada yang membuka karpet merah atau silahkan masuk ya terhadap Bitcoin. Jadi ada dua sisi, ada dua opsi. Kalau beberapa waktu yang lalu untuk CEO JP Morgan itu terang-terangan ya menolak Bitcoin, kemudian untuk El Salvador di sini justru terang-terangan menerima Bitcoin. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan? Tentu saja di sini ada semacam pro dan kontra, dan itu juga sudah biasa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dari itu tadi adalah semacam informasi sekilas ya berkaitan dengan Bitcoin, yang mana di situ juga diadopsi oleh negara El Salvador. Kemudian di sini juga untuk Indonesia sendiri ya masih terbatas atau masih terbelenggu terhadap semacam regulasi. Demi regulasi kita harus menghormati regulasi yang ada di setiap negara. Kemudian kita juga bisa beralih ke informasi berikutnya. Di sini juga ada PSOP. Nah, ini untuk semacam transaksi PVAS itu juga sangat banyak sekali ya. Artinya di sini sangat ramai sekali sebelum event ini ending tanggal 11 Desember. Nah, di sini juga kebanyakan itu berasal dari luar negeri seperti di Vietnam. Itu juga ada semacam transaksi dengan menggunakan harga GCV ya. Dan kemudian ini admin garis bawahi sekali lagi, ketika rekan-rekan melakukan semacam transaksi barter ya itu secara online, itu harus dihindari ya, karena itu mungkin akan terjadi semacam penipuan dan lain sebagainya, karena kita harus disuruh melakukan transfer ke dalam address wallet ya secara online. Itu jelas bisa, kemungkinan besar itu juga ada semacam penipuan atau scam ya. Jadi untuk rekan-rekan yang melakukan barter itu seharusnya itu secara peer to peer atau face to face ya, jadi harus mengetahui orangnya dan harus bertemu untuk keamanan. Dan kalau menggunakan sistem transfer seperti ini harusnya itu menggunakan jasa pihak ketiga atau rekber, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini sebagai bentuk informasi pelengkap ya, admin membuka salah satu Twitter yang bisa dikatakan Twitter besar ya, yang memiliki reputasi bagus, yaitu adalah Pi News Media. Bagikan perasaan Anda setelah membayar dengan menggunakan Pi Network. Terutama di sini bagi pionir ya di luar negeri yang sudah melakukan event-event barter, itu juga bisa dibagikan pengalamannya. Nah, di sini admin langsung membuka daripada Twitter Pi Network Core Team. Nah, di sini Core Team juga memberikan informasi sangat rajin sekali, terutama pada fase PVAS. Rekan-rekan juga bisa mengunjungi daripada fireset.pinet.com ya untuk menjelajahi postingan pedagang yang menampilkan brosur untuk membayar dengan menggunakan Pi Network Coin di toko mereka. Nah, rekan-rekan yang ingin melakukan semacam pembelian dan ingin mengetahui seperti apa keramaian event PVAS, event barter, rekan-rekan bisa mengunjungi Fireset Forum. Nah, di sini juga ada websitenya ya, yaitu fireset.pinet.com. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal dibuka saja. Ini juga bisa dibuka lewat Google ataupun di browser. Nah, kurang lebih seperti berikut ini ya untuk tampilan daripada PVAS. Nah, di sini juga ada Picamors. Nah, seperti berikut ini adalah semacam kumpulan para pedagang-pedagang ya. Nah, di sini juga ada semacam kode QR atau kode barcode. Nah, di sini ada kode barcode milik toko mereka. Nah, kurang lebih seperti berikut ini, dan ini juga banyak sekali toko-toko yang sudah terintegrasi atau sudah melakukan semacam seperti pendaftaran ya, kurang lebih seperti itu. Dan toko-toko ini pasti memiliki semacam scan kode barcode untuk bisa menerima pembayaran dengan menggunakan Pi Network Coin, dan kebanyakan juga terjadi di berbagai mancanegara, termasuk di Indonesia ini juga ada ya, yaitu Pi with Pi Indonesia di Jawa Barat ya. Nah, ini menggunakan harga GCV. Nah, rekan-rekan tinggal diklik saja. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melihat informasi ya. Nah, di sini banyak sekali yang berkomentar tentang daripada salah satu pionir ya yang sudah terlibat aktif dalam event barter PVAS. Nah, ini beliau juga membuka
atau menunjukkan scan kode QR ya. Rupanya ini produknya itu adalah seperti ya pakaian dan sebagainya, itu bebas. Nah, kurang lebih seperti berikut ini. Nah, rekan-rekan tinggal di-sharein saja ya, atau dibagikan. Nah, ini juga bisa rekan-rekan copy seperti berikut ini ya. Nah, di sini juga ada keterangan share music by Whitby Indonesia Jawa Barat. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif, dan jika rekan-rekan memiliki semacam pendapat yang lain, silahkan ditulis saja dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.